Apa kabar semuanya? Ivan di sini. Sekarang apa kalian itu bosan harus terus-menerus mengikuti prospek kalian dan mengatakan hal yang sama setiap hari? Dalam video ini aku akan menunjukkan ke kalian cara mengotomatisasi banyak bagian dari bisnis kalian dalam Go High Level. Sehingga banyak pekerjaan manual akan dilakukan buat kalian ya. Kita akan belajar cara mengatur triggers dan mengotomatisasi pesan atau bahkan membuat workflow. Sehingga setiap bagian dari rencana kalian tuh akan dilakukan buat kalian ya guys. Nggak peduli jenis bisnis apa yang kalian jalankan, mau kalian itu di bidang real estate, pelatihan, atau punya agensi pemasaran digital sendiri, taktik otomatisasi ini dapat menghemat banyak waktu dan energi kalian. Jadi mari kita langsung masuk dan lihat bagaimana kalian bisa menggunakannya untuk bisnis kalian sendiri ya. Sekarang begitu kalian itu berada di platform, tempat utama yang akan kita habiskan sebagian besar waktu itu adalah ya di alat automation di sini ya guys. Begitu kita itu mengkliknya, alat workflow akan jadi hal yang membuat keajaiban nanti terjadi. Sekarang mari kita bicara tentang karakter fiksi ya guys. Misalnya kita itu punya Sarah, seorang agent real estate ya. Sarah itu mendapatkan klien dari berbagai jalur, ada yang meneleponnya, mengisi formulir di situs webnya, atau bahkan dari media sosial ya, di mana orang-orang itu berinteraksi dengan postingannya. Semua itu menambah beban kerjanya guys, dan kita tidak ingin ada prospek yang terlewatkan, karena jika kita itu menjual rumah, itu bisa bernilai ratusan ribu dolar kan, jadi satu prospek itu bisa menjadi peluang besar yang terlewatkan. Mari kita lihat langkah demi langkah bagaimana high level itu bisa ngebantunya. Untuk memahami gambaran keseluruhan, mari kita buat satu dari awal ya. Pertama, mari kita tentukan apa tujuan Sarah. Hal pertama adalah mengotomatisasi konfirmasi janji temu kalian. Misalnya, jika seseorang itu ingin bertemu dan mengirim pesan teks kepada kalian, atau seseorang itu menghubungi melalui media sosial, mengisi formulir, atau melalui kalender, kita itu ingin tahu itu dan kita ingin semuanya terhubung ke satu lokasi terpusat kan? Itu akan menjadi salah satu tujuan utama kita, karena ya seperti yang aku katakan sebelumnya, kita itu tidak ingin ada prospek yang terlewatkan guys. Setelah itu bagaimana seseorang itu menjadi klien kita atau sudah menjadi prospek dalam saluran kita, apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, bagaimana kita itu secara aktif memelihara mereka untuk memastikan mereka tetap terlibat dan memikirkan kita ya. Bahkan kalau mereka itu belum siap membeli rumah. Semua hal itu penting ya, karena agen real estate tuh bekerja dengan banyak orang yang berbeda dan kita tidak pernah benar-benar tahu kapan mereka itu siap untuk melanjutkan pembelian properti. Jadi itu akan menjadi tujuan utama yang ingin dicapai Sarah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukannya? Pertama, mari kita atur triggernya ya. Dan yang aku maksud dengan trigger itu adalah ya pikirkan seperti logika jika maka. Jadi jika sesuatu itu terjadi, maka X, Y, dan Z itu akan mengikutinya. Jadi kalau seseorang itu memesan janji temu atau mengisi formulir atau menghubungi di media sosial, maka X, Y, dan Z itu akan terjadi. Nah, dalam hal ini untuk menjaga agar tetap sederhana, mari kita buat janji temu pelanggan yang dipesan dan boom, kita siap untuk beraksi di sini guys. Itu akan menjadi trigger pertama yang akan mengaktifkan semuanya. Dan kalau kalian itu ingin melangkah lebih jauh, kalian itu juga bisa menambahkan pengisian formulir di sini. Jadi itu akan menjadi dua trigger kita di sini ya. Pelanggan memesan janji temu dan formulir yang dikirimkan. Tapi kalau kalian itu ingin sesuatu yang lain seperti seseorang yang mengomentari postingan kalian atau hal semacam itu, yang perlu kalian lakukan itu adalah menambahkan trigger baru, pergi ke sosial dan periksa Facebook dan juga Instagram ya. Jika seseorang itu mengomentari postingan, aku tidak memiliki Facebook atau Instagram yang terhubung. Tapi kalau kalian itu punya ya, kalian bisa menjadikannya salah satu trigger di sini ya guys. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, biasanya banyak agen real estate itu berkomunikasi melalui telepon kan, seperti email ya kan, dan itu bagus dan juga semuanya. Tapi mari kita jujur guys, kebanyakan orang itu merespon pesan teks jauh lebih cepat daripada email. Jadi dari sini mari kita buat SMS ya. SMS itu akan dikirimkan secara otomatis dan dari sini SMS akan mengatakan ini, "Hai." Dan bagian paling keren dari high level itu adalah ya kita bisa masukin semua informasi di dalam CRM dan memasukkannya ke dalam pesan ini di sini. Inilah yang aku maksud dengan ini guys. Di dalam CRM itu akan ada banyak informasi tentang klien kalian. Kita bisa memasukkan warna favorit mereka dan kita bisa memasukkan email mereka. Kita itu bisa memasukkan nama mereka, hal-hal dasar. Jadi dari sini nilai custom ini kita itu bisa scroll di sini ya dan dengan kontak akan mengatakan, "Hai, nama lengkap." Jadi ya dalam kasus aku ya aku akan menjadikan, "Hai Ivan Priscilla, senang bertemu denganmu di rumah kita di 1118 Rodeo Drive," dan boom, dan kalian sudah memilikinya. Jadi kalau kita itu bekerja dengan properti di 118 Rodeo Drive, setiap kali seseorang itu memesan janji temu untuk bertemu kalian atau formulir yang dikirimkan, SMS akan dikirimkan dengan mengatakan "Hai" dan kemudian nama lengkap mereka guys. Terus senang bertemu denganmu di rumah kita di 1118 Rodeo Drive. Mari kita simpan tindakan ini. Jadi setiap kali sesuatu seperti itu terjadi, workflow ini bakal berjalan tuh. Dan kalau kalian itu ingin lebih canggih di dalam formulir kalian atau pemesanan situs web kalian juga bisa masukin tanggal dan waktu janji temu mereka. Dan dengan cara itu, pesan teks yang mereka terima itu akan sangat dipersonalisasi buat mereka. Sekarang katakanlah ada sedikit waktu antara janji temu. Yang perlu kita lakukan tuh adalah menekan tombol plus di sini, tekan aja tunggu, dan sekarang kita akan memiliki sedikit jeda di sini ya guys. Katakanlah itu akan menjadi 1 hari dan kita hanya menunggu karena kita tidak ingin mengganggu mereka sebelum janji temu gitu. Mari kita simpan tindakan ini dan boom, seperti yang kalian lihat teman-teman, akan ada jeda 1 hari. Namun baca juga ya cetakan kecil di sini karena itu akan menahan kontak untuk waktu tertentu sampai kondisi ada atau sampai kontaknya merespon guys. Dan alasan mengapa kalian itu ingin baca aturan ini itu adalah ya karena agar kalian itu bisa memodifikasinya sehingga sesuai dengan bisnis kalian
kirimkan agar bisa bagus guys. Karena di sini kalau mereka itu nggak merespon, kita bisa mengirimkan pesan teks lain dan kita bisa mengirimkan email atau pengingat lain untuk kalian dan menelepon mereka. Tapi kalian mengerti maksudnya ya kan? Jadi hampir setiap kali seseorang itu memesan janji temu dengan kita atau mengirimkan formulir, kita akan mengirimkan SMS. Kita akan menunggu sebentar dan dari sana kita itu bisa mengirimkan email, memiliki tugas untuk menelepon mereka. Tapi ya nggak peduli apa itu, mereka bakal muncul di janji temu itu ya guys. Mari kita beri nama ini workflow ya. Ini Sarah Customer Follow Up ya. Ini keren banget sih. Mari kita tekan simpan dan sebelum kalian itu melakukan apapun, aku sangat menyarankan untuk memastikan bahwa workflow kalian itu berfungsi ya. Jadi pastikan untuk mengujinya ya sebelum kalian itu mempublikasikannya dan membuatnya aktif. Tapi mari kita buat yang lain guys. Jadi sekali lagi, kita adalah Sarah, kita adalah agen real estate dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya ya di luar hanya konfirmasi janji temu kita ya. Jadi kita ingin mastiin bahwa setiap klien kita itu mendapatkan pesan teks otomatis yang dikirimkan kepada mereka yang sangat dipersonalisasi dan tidak terlihat seperti berasal dari robot gitu. Itu sangat penting karena aku tahu kalian mendapatkan banyak pesan teks kan yang ini terlihat seperti spam ya setiap hari atau hanya mengatakan hello atau hi there atau hi Van, apakah kamu tertarik dengan properti bla 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 gitu kan. Nah aku akan melihat pemikirannya di sana guys, namun ya mereka itu bisa melakukan itu jauh lebih baik nantinya. Jadi aku itu memikir ya seperti itu ya guys. Jadi ya kita ingin mastiin bahwa setiap kali prospek itu masuk, pesan teks yang dipersonalisasi akan dikirimkan kepada mereka dan dari sana begitu pesan teks itu telah dikirimkan, kita lebih bisa menjaga prospek itu di masa depan ya guys. Karena misalnya kalau mereka itu belum siap beli rumah sekarang, mungkin dalam 2 bulan 3 bulan ya mereka udah siap gitu. Jadi dari sini sekali lagi trigger itu bisa berupa berbagai hal, tetapi kita akan sederhana aja di sini. Mari kita buat pengisian formulir. Jadi formulir telah dikirimkan dan begitu formulir itu telah dikirimkan, kita akan mengirimkan SMS seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan ini adalah apa yang akan dikatakan SMS. Hey, nama depan kontak dan terima kasih telah menghubungi. Aku Sarah, agen real estate lokal. Beritahu aku bagaimana aku bisa membantumu dengan pencarian properti. Dan boom, itu akan mengirimkan pesan teks itu. Dan kalau kalian itu ingin melihat statistik individu untuk setiap workflow, itu cukup mudah guys. Yang perlu kalian lakukan tuh adalah pergi ke tampilan statistik dan kalian bisa melihat berapa banyak pesan teks yang dikirimkan, diklik atau bahkan gagal dikirimkan. Pastikan untuk tidak mengabaikan bagian ini karena kita akan mengikuti seluruh perjalanan pelanggan di sini. Dan jika seseorang itu terjatuh di salah satu momennya gitu, kita ingin menangkap itu ya kan dan menggandakannya. Dan kita cek apa yang berhasil dan buang apa yang enggak ya. Dan dari sini katakanlah orang-orang itu nggak merespon pesan teks kalian atau ya mereka hanya lelah berbicara dengan kalian ya. Kita itu ingin terus memelihara mereka gitu guys dan memberikan sesuatu yang bernilai khusus gitu buat mereka. Jadi ya mari kita tekan tombol plus itu di sini dan kita akan mengirimkan email, kirim email dan ini adalah pesan melalui emailnya. Hai, nama depan kontak. Jadi ini hai Sarah atau hai siapapun yang kita ajak bicara ya. Terima kasih telah menghubungi dan berikut adalah daftar properti terbaik yang aku pikir kamu akan suka. Jadi jangan ragu untuk bertanya jika ada pertanyaan. Jika kita menambahkan lampiran di dalamnya atau bahkan mengirimkan email uji coba yang sangat aku sarankan untuk kalian lakuin ya, baris subjeknya akan menjadi nama depan kontak ya. Terus selamat datang dan mari kita simpan tindakan ini ya teman-teman. Sekarang ingat ya guys, kita itu bisa memiliki filter khusus tentang siapa yang mendapatkan hal-hal ini berdasarkan formulir apa yang diisi atau properti apa yang diisi dalam formulirnya. Buat akses itu yang perlu kita lakukan tuh adalah ya menekan aja tombol formulir di sini. Yang perlu kita lakukan tuh adalah menekan formulir di sini, tambahkan lebih banyak filter dan dari sini kita ini bisa mengontrol apa filter tersebut ya. Dan dari sana kita akan bertindak seperti ya logika jika maka gitu berdasarkan apa yang ingin kita capai. Kalau kalian itu ingin menambahkan cabang khusus itu seperti hal jika maka, misalnya jika seseorang itu mengisi formulir dan mengatakan X, Y, dan Z, mereka akan mendapatkan sesuatu dan mereka mengisi hal yang berbeda. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang lain. Yang perlu dilakukan itu adalah yang menekan tombol plus di sini dan kita hanya menambahkan if else dan boom, akan ada skenario yang berbeda guys. Misalnya mari kita buat kebiasaan ini seputar detail kontak. Katakanlah nama lengkapnya adalah Ivan Brzezinsko yang merupakan nama aku ya, maka sesuatu akan terjadi dan kalau enggak ya maka hal lain akan terjadi. Tetapi kita itu bisa membuat ini menjadi ketidaksetaraan ya guys. Jadi kalau nama mereka itu adalah Ivan Brzezinsko dan sesuatu yang lain, atau kita itu bisa membuatnya menjadi jika nama mereka itu Ivan Brzezinsko atau John Smith gitu dan ya kemudian bisa ada tugas lain. Mari kita jaga agar tetap sederhana aja. Nanti akan ada dua kondisi ya di sini kalau nama mereka adalah Ivan Brzezinsko dan kalau nama mereka bukan itu. Karena tidak ada kondisi yang terpenuhi. Jadi mari kita simpan tindakan ini. Jadi sekarang kita itu memiliki dua kategori berbeda ya untuk orang-orang mereka yang bernama Ivan Brzezinsko dan yang merupakan namaku dan mereka akan mendapatkan SMS atau email. Tetapi untuk orang-orang yang tidak bernama itu ya mereka saat ini tidak mendapatkan apapun. Tetapi kita bisa menambahkan langkah-langkah berbeda untuk mereka dari sini. Dan sekali lagi alasan mengapa aku menunjukkan ini kepada kalian itu adalah ya katakanlah seseorang dalam formulir tuh mengisi bahwa mereka itu tertarik dengan properti di New Mexico. Kita hanya bisa mengirimkan hal-hal yang relevan dengan New Mexico dan hal-hal itu mungkin sedikit berbeda dari properti di Arizona, properti di Alaska atau bahkan New York ya. Sekali lagi hal yang sama itu bisa berlaku untuk anggaran, apa yang mereka cari, jenis properti, berapa banyak kamar tidur, sekolah, tidak ada sekolah ya kalian mengerti maksudnya kan? Dan begitulah cara kita itu akan memelihara klien kita setiap langkahnya ya guys. Karena ya dari sana
kita itu bisa mengirimkan hal-hal khusus yang mereka pedulikan, dan jika bisa menambahkan periode menunggu seperti 3 bulan, 4 bulan, 10 hari, 1 minggu, atau apapun itu, dan kita bisa mengirimkan email atau SMS berdasarkan apa yang mereka minati. Jadi mari kita simak itu dan kita akan membuat workflow ketiga untuk Sarah. Mari kita kembali ke sini mulai dari awal ya. Kalian udah tahu caranya kan? Jadi kita akan membuat workflow ketiga, dan juga workflow ketiga ini akan seputar pipeline kalian. Dan ketika aku mengatakan pipeline buat Sarah, itu bakal menjadi orang-orang yang secara aktif mencari untuk membeli rumah ya. Jadi misalnya dalam kata-kata Go High Level ini ya, itu akan didasarkan pada sebuah peluang. Jadi misalnya katakanlah kalau sebuah peluang itu tercipta, itu berarti orang tersebut siap untuk memulai pencarian properti mereka. Jadi itu akan menjadi bagian pertama dari workflow kita ya guys, dan kita akan menetapkannya sebagai trigger kita. Sekarang begitu peluang itu tercipta, tergantung pada berapa banyak properti yang akan kalian kerjakan. Karena sekali lagi bisa ada banyak atau hanya 5, tapi jika ada 5 ya itu jauh lebih mudah dikelola ya untuk diikuti. Tetapi sekali lagi ya guys, kalau kalian itu adalah bisnis kecil atau kalian itu banyak berinvestasi dalam iklan Facebook dan juga Google, kalian bisa mendapatkan banyak lalu lintas dengan cepat. Jadi mengatur pengingat ini akan menjadi kunci. Jadi kalau aku itu adalah kalian ya, dan peluang baru tercipta, itu berarti setiap ada kesepakatan baru, seseorang siap untuk membahas bisnis kan, dan aku tidak bisa melewatkan ini. Jadi ya, yang akan aku lakukan di sini adalah yang menekan tombol plus ya sekali lagi, terus menambahkan pengingat di sini, dan itu akan menjadi tindakan manual bagi kita untuk menelepon, dan dengan cara itu kita akan diingat setiap kali untuk benar-benar menelepon mereka. Dan dengan cara itu tidak ada yang terlewat di sini ya guys. Mari kita tambahkan di sini, dan setelah kita itu menunggu katakanlah sehari, kita itu akan menambahkan tag di akun mereka, dan itu bisa menjadi sesuatu yang dasar seperti di telepon. Dan dengan cara itu kita itu akan tahu bahwa kita benar-benar berinteraksi dengan mereka. Dan setelah kita itu menyelesaikan tugas manual itu untuk menelepon mereka sehari kemudian, kita akan menambahkan tag bahwa kita telah menelepon mereka, dan dari sana kita bisa lebih lanjut berinteraksi dengan mereka dan memastikan bahwa kita terus menjaga kontak dengan prospek kita guys. Jadi mari kita tekan simpan pada tag itu di sini, dan sekarang semua kontak yang telah kita telepon secara aktif akan memiliki label tag khusus itu di sebelahnya. Jadi dari sana ya kalian itu bisa memfilter berdasarkan individu-individu tersebut. Dan setelah itu, jika peluang berpindah ke tahap yang berbeda, kita bisa memodifikasi atau membuat peluang berbeda di atasnya ya. Jika kita itu mengkliknya, kita itu hanya perlu mastiin bahwa pipelines milik kita udah diatur ya guys, dan peluang berbeda ada di tempatnya ya. Aku saat ini nggak memilikinya karena ini ya akun demo ya teman-teman. Tapi kalian itu mengerti maksudnya kan? Jadi sesuatu itu terjadi pada peluang tertentu gitu, mau itu mereka mengunjungi properti atau mereka itu benar-benar menyukai properti, mereka mendapatkan kontrak dan seterusnya gitulah ya. Kita itu bisa membuat properti itu sepenuhnya diubah dalam Go High Level, dan dengan cara itu hal itu dilakukan secara otomatis buat kalian ya teman-teman. Karena pada akhirnya kita itu mau kalian lakuin hal buat real estate kalian sendiri atau apapun yang kalian lakukan, dan gak duduk dan juga main-main aja sama CRM kalian sepanjang hari. Jadi sekali lagi guys, aku nggak bermaksud banyak ngomong ya, tapi begitu kalian itu udah siap buat action di sini dan kalian telah menyelesaikan workflow kalian, yang perlu kalian lakukan itu adalah mastiin untuk mengujinya sebelum kalian itu membuat apapun di publik. Dan begitu kalian udah siap, yang perlu kalian lakukan adalah menekan aja tombol publish, simpan, dan boom, dan kalian siap. Dan jika kalian itu ingin melihat kinerja lebih lanjut pada workflow kalian, yang perlu kalian lakukan itu adalah pergi aja ke tab di sini untuk melihat statistik, dan dari sana kalian bisa melihat semua statistik berbeda yang terkait dengan setiap langkah kalian. Opsi statistik tuh paling umum digunakan dengan SMS dan juga email ya, karena dari sana kita itu bisa benar-benar melihat siapa yang berinteraksi dengannya, siapa yang membukanya, dan siapa yang enggak. Tapi kalau kalian itu ingin melihat lebih lanjut tentang bagaimana workflow kalian itu berjalan, yang perlu kalian lakukan adalah kembali aja ke sini ke workflow, tekan aja reporting, dan sekali lagi ini hanya data palsu ya di sini. Tetapi begitu kalian itu memiliki seluruh sistem kalian udah diatur, pastikan kalian menyesuaikannya sesuai keinginan kalian, dan dari sana kalian bisa melihat hal-hal spesifik ketika datang ke workflow ya. Keren. Dan itu dia teman-teman. Jadi kalau kalian itu ingin mencoba platform ini sendiri, linknya akan ada di bawah di deskripsi. Begitu kalian itu mengklik linknya, yang perlu kalian lakukan tuh hanyalah menekan aja uji coba gratis 14 harinya. Masukkan nama perusahaan kalian, dan mari kita buat perusahaan uji coba, nama lengkap, Ivan Brezensko, dan alamat email yang ingin kalian gunakan, dan boom. Dan begitu kalian itu berada di langkah kedua di sini, akan ada dua jenis plan, yaitu ada plan starter yang akan menjadi $97 dan plan unlimited di $297. Kalau kalian itu memiliki banyak sub akun yang menggunakannya, aku sangat rekomendasiin plan unlimited karena mungkinin kalian punya sub akun yang nggak terbatas, dan itu banyak digunakan untuk agensi yang mengelola banyak bisnis. Namun kalau kalian itu hanya menjalankan operasi kalian sendiri, aku akan tetap dengan plan starter ya, karena itu adalah semua fitur yang kalian pedulikan nantinya. Jadi masukin aja informasi kartu kalian, klik dua kotak ini, dan dari sana kalian bisa mulai uji coba gratis kalian guys. Dan ingat, tidak ada yang akan dikenakan biaya ya pada akun kalian hari ini ya. Mereka itu akan ngasih kalian 14 hari gratis untuk mencoba sistem ini. Kalau kalian itu tidak menyukainya, sangat mudah untuk membatalinnya. Jadi aku nggak khawatir tentang itu ya. Dan itu dia guys, itu adalah gambaran umum untuk Go High Level. Nggak ada permainan kata-kata di sini ya teman-teman. Jadi aku nggak bohong ya guys tentang platform high level ini ya. Seperti yang kalian lihat, tugas-tugas Sarah terutama yang manual yang
yang harus dia lakukan setiap hari, itu bisa dilakukan untuknya ya. Mulai dari menindaklanjuti klien, ngatur janji temu, hingga membalas komentar Instagram. Ada begitu banyak hal berbeda yang harus kita lakukan setiap harinya. Dan platform Go High Level bisa melakukan semuanya buat kalian. Dan ingat, kalau kalian itu ingin mencoba platform ini sepenuhnya gratis, linknya akan ada di bawah di deskripsi. Di channel ini, kita itu membuat video tentang alat dan juga platform berbeda untuk membantu kalian memulai dan mengembangkan bisnis kalian. Dan kalau kalian itu merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk meninggalkan like dan juga subscribe ya untuk lebih banyak video seperti ini. Karena ya, itu bakal membantu channel ini. Sampai jumpa lagi dan peace!